membuka apa? Pintu-pintu rezeki. Dalilnya firman Allah dalam surat At-Talaq. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Dan Allah berjanji, bahwa siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Ya. Demikian pula dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari hadis Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Allah pasti berikan kalian rezeki, kata Allah. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada apa? Seekor burung. Burung di pagi hari pergi ia dalam keadaan temboloknya, perutnya kosong. Pulang ia di sore hari dalam keadaan temboloknya sudah penuh. Padahal burung nggak punya skill buat bisnis, Pak. Burung nggak pernah sekolah. Burung nggak punya akal. Burung itu cuma modal apa? Paruh, sayap, ya. Demikian pula cakarnya. Dia hanya usaha. Kalau antum punya ayam di rumah ya, antum melihat ayam-ayam itu. Subuh-subuh udah pergi dia cari rezeki. Dalam keadaan perutnya kosong. Dia patuk sana, patuk sini, korek sana, korek sini. Terus dia, nggak ada kita lihat burung malas-malesan, Mbak. Ya, nggak ada burung yang diem aja, gampang nanti kalau rezeki Allah takdirkan datang sendiri, nggak ada, Pak. Kecuali kalau burungnya sakit kali. Tapi lihat, burung itu rajin pergi ke sana kemari, Masya Allah. Ya, dari satu pohon ke pohon berikutnya, terus pulang sudah membawa perut yang kenyang. Kata Rasulullah, kalau kalian memang tawakalnya seperti itu, Allah berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Iya. Dan jangan khawatir Allah tidak menepati janji, tidak mungkin, Pak. Yang kita khawatirkan itu tawakal kita kurang. Yang kita khawatirkan itu keimanan kita yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara keutamaan tawakal yang kedua, bahwa tawakal menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam jannah. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulul jannah aqwamun aqidatuhum misla aqidatit tayr." Akan masuk surga orang yang hatinya bagaikan hati burung. Akan masuk surga orang yang hatinya bagaikan hati apa? Burung. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan artinya tawakal dia kepada Allah. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Iya. Kalaulah kalian memang benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan kepada seekor burung apa? Rezeki. Jadi itu menunjukkan orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, ya, Allah jamin dia dengan masuk surga Allah Azza wa Jalla.
Bahkan orang yang tawakalnya kepada Allah sempurna, Pak, dia bisa masuk surga tanpa hisab dan adab. Sebenarnya disebutkan dalam hadis ya, yang panjang itu, ketika Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah umat-umat pada hari kiamat, Pak, maka Rasulullah melihat ada nabi yang diikuti oleh suatu kaum. Ada nabi yang diikuti satu atau dua orang. Ada nabi yang nggak punya pengikut, kata Rasulullah. Lalu aku melihat jumlah besar. Aku mengira itu kaumku atau umatku. Lalu dikatakan itu umatnya Musa. Lalu diperlihatkan kepadaku jumlah lain yang lebih besar. Lalu dikatakan kepadaku, itu umatmu. Dan dalam umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Lalu Rasulullah ditanya, siapa mereka yang bisa masuk surga tanpa hisab dan adab? Apa kata Rasulullah? Humul ladzina la yastarqun, wala yaktawun, wala yatafayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang yang tidak minta diruqyah. Mereka tidak berobat dengan cara kai, besi yang dipanaskan. Dan mereka tidak menganggap sial dengan burung atau yang lainnya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saking sempurnanya tawakal mereka sampai-sampai minta diruqyah aja nggak mau. Itu menunjukkan kuat tawakalnya kepada Allah. Ternyata ini sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya. Kemudian akhwat Islam, kapan tempat-tempat yang kita sangat dianjurkan untuk beribadah? Bertawakal. Kapan? Ya. Tempat-tempat yang kita sangat dianjurkan untuk bertawakal. Yang pertama, yaitu dalam ibadah kepada Allah. Dalilnya surat Hud ayat 123. Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka beribadahlah kepada Allah dan tawakallah kepada Allah. Memang kalau kita ibadah sangat membutuhkan tawakal tidak, Pak? Ya. Kita mau sholat nih. Kita sangat membutuhkan tawakal. Kita serahkan kepada Allah sambil berusaha untuk khusyuk. Sebab tanpa bantuan Allah kita nggak bisa khusyuk, Pak. Makanya di antara hikmah kenapa ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah artinya apa? Mari kepada salat. Lalu kita jawab, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Apa kesesuaiannya dipanggil salat tapi dijawab dengan ucapan tawakal? La haula wala quwwata illa billah. Karena salat membutuhkan kekuatan. Banyak orang yang tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk salat. Banyak orang, Pak. Pergi ke gunung, kuat, ya. Ya. Kue seharian kuat, ya. Lari pagi sampai 10 kilo kuat dia. Masjid 200 meter nggak kuat, Pak. Kenapa? Karena tidak dibantu oleh Allah hatinya. Maka kita membutuhkan apa? Kekuatan dari Allah. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk sholat. Agar kita bisa diberikan kekuatan untuk khusyuk. Apalagi buat khusyuk. Sulit sekali terkadang. Bahkan sering kali kita sulit untuk khusyuk. Siapa di antara kita dari semenjak takbiratul ihram sampai salam khusyuknya nggak hilang-hilang, Pak? Susah, Pak. Di awal-awal khusyuk, tahu-tahu ingat sana, ingat sini, sampai lupa rakaatnya udah berapa ya? 2 apa 3? Ya, makanya
Disinilah penting, jangan merasa pede. Saya yakin bisa khusyuk. Jangan merasa pede. Justru ketika kita mau sholat, kita mau ibadah, kita minta kepada Allah kekuatan. Kita mau puasa, minta kepada Allah kekuatan. Ketika mau datang Ramadan, minta kepada Allah kekuatan. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tempat yang pertama yang sangat dianjurkan kita untuk tawakal. Tempat yang kedua, ketika berdakwah. Berdakwah. Dalilnya surat At-Taubah ayat 129. Allah berfirman, "Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Jika mereka berpaling, wahai Muhammad, dari dakwah kamu, maka katakan, cukup bagiku Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Aku bertawakal kepadanya. Dan Dia adalah pemilik arasy yang agung. Orang dai sangat membutuhkan tawakal dalam dakwahnya itu. Jangan mengandalkan kemampuan ilmunya. Jangan mengandalkan kemampuan beretorikanya. Karena dakwah ini butuh kepada apa? Kesabaran, kekuatan, dan yang lainnya. Bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak bantu kita, gak bisa berhasil dakwah kita. Ya. Maka ya, ketika kita berdakwah dan ternyata orang-orang berpaling, bahkan mereka memusuhi dakwah, tawakal kepada Allah. Yakin bahwa Allah lah yang satu-satunya zat yang sangat kuasa membela dakwah ini. Kalau memang dakwah kita di atas kebenaran. Tempat yang ketiga yang sangat dianjurkan kita bertawakal itu ketika mencari rezeki. Ya, berbisnis, berdagang. Dalilnya firman Allah dalam surat At-Talaq tadi ayat 2 dan 3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Tawakal. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat yang ketiga. Yang keempat. Ketika memutuskan suatu perkara. Iya. Dalilnya surat Asy-Syura ayat 10, Allah berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Apa-apa yang kalian perselisihkan dalam segala sesuatu, maka kembalikan kepada Allah. Itulah Allah Rabbku, kepadanya aku hanya bertawakal. Iya. Ketika hendak memutuskan suatu perkara, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, yang keberapa? Yang kelima, ya, tempat yang sangat kita dianjurkan untuk bertawakal, yaitu ketika hendak tidur. Ketika apa? Ya, ketika hendak tidur. Karena ketika tidur itu, Pak, kondisi kita itu sangat lemah, Pak. Maling masuk ke rumah kita nggak tahu. Ada orang mau bunuh kita saat tidur nggak tahu. Kondisi kita sangat lemah saat tidur itu. Maka saat itulah kita penting sekali untuk tawakal kepada Allah. Makanya di antara doa yang Rasulullah ajarkan, ya ketika hendak tidur apa? Allahumma inni aslamtu nafsi, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Wa fawwatu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik.
La malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyyika alladhi arsal. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Dan aku serahkan urusanku kepada engkau. Dan aku perlindungkan diriku kepadamu. Karena berharap dan takut kepadamu. Karena tidak ada tempat perlindung dan tidak ada tempat keselamatan dari azabmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau telah utus. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ini, Pak, ketika sebelum tidurnya, lalu malam itu ia meninggal, maka ia meninggal di atas fitrah. Dia meninggal di atas apa? Fitrah. Masya Allah, lihat. Jangan lupa ini. Ya, sebelum tidur baca doa ini. Cuma masalahnya berat. Setannya lebih pintar dari kita, Pak. Kita baru baca dikit aja udah bobo. Ya, baru bismika Allahumma amutu. Yes. Kenapa? Setan nggak suka kita zikir. Ya. Kemudian yang kelima. Yang keenam. Ketika ditimpa kesusahan dan kesulitan, maka tawakal kepada Allah dan serahkan kepada Allah. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas lam tusaddu faqatuhu. Wa man nazalat bihi faqah fa anzalaha billah fa yushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil." Siapa yang ditimpa kesusahan lalu ia adukan kepada manusia, maka kesusahannya tidak akan ditutupi oleh Allah. Dan siapa yang ditimpa kesusahan dan ia adukan hanya kepada Allah, maka hampir-hampir Allah segera memberikan kepada dia rezeki, baik cepat maupun lambat. Iya. Jadi kalau kita ditimpa kesusahan, nggak usah ngadu di Facebook, Pak. Banyak ikhwah gitu, Pak. Sakit ngadu di Facebook, sedih ngadu di Facebook. Ngapain gitu? Adukan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi Yakub ketika sedih kehilangan anaknya, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah saja. Gak bagus, Pak. Sering ngadu ke orang, ke makhluk itu gak bagus. Iya. Itu namanya kita mengadukan perbuatan Allah kepada makhluk yang gak bisa memberikan apa? Manfaat dan mudarat. Cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tempat yang ke-6, yang ke-7. Yang sangat kita dianjurkan untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika keluar rumah. Ketika apa? Keluar rumah. Rasulullah SAW menganjurkan agar kita keluar rumah baca apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kata Rasulullah, "Idza kharaja ar-rajul min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah." Yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita. Fatanaha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitanun akhar, "Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya?" Apabila seseorang keluar rumahnya lalu mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Maka akan dikatakan kepada orang ini, kamu sudah dapat hidayah. Kamu akan dicukupi. Dan kamu akan dilindungi.
Setan-setan minggir, kata Rasulullah. Lalu setan berkata kepada teman-temannya, bagaimana kamu bisa mengganggu orang yang sudah dikatakan kepadanya, kamu sudah dapat hidayah, kamu sudah dicukupi, dan kamu sudah dilindungi. Masya Allah. Makanya jangan lupa, Pak. Karena ketika kita keluar rumah, kita nggak tahu, bisa saja terjadi tabrakan tiba-tiba. Bisa jadi kita ditabrak mobil, atau misalnya ada orang jahat kepada kita. Tapi ketika kita ucapkan Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, mungkin berapa banyak keburukan yang akan menimpa kita, Allah lindungi kita dari itu semua. Makanya faedah zikir itu luar biasa sekali ya. Ya, ajib dalam kehidupan kita. Yang kedelapan, tempat yang sangat dianjurkan kita untuk bertawakal kepada Allah ketika ada perasaan tatoyur, menganggap sial dengan sesuatu. Contoh misalnya, ketika antum mau pergi safar, nabrak kucing. Terus ada perasaan yang enggak di hati antum. Aduh, jangan-jangan ini tanda saya bakalan celaka. Kalau antum pulang lagi, antum sudah berbuat syirik. Tapi kalau antum jalan terus dan tawakal kepada Allah, maka antum tidak berdosa dan bahkan antum berpahala. Itulah tauhidullah azza wa jalla. Makanya kata Ibnu Mas'ud, wa ma minna illa walakinna Allah yudhibu bitawakkul. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali terkadang ada muncul, Pak, perasaan-perasaan seperti itu. Akan tetapi Allah hilangkan itu dengan cara tawakal kepada Allah. Kadang kita mendengar burung. Wik. Waduh. Ini kayaknya ada yang mati. Terkadang ada aja terbetik perasaan-perasaan seperti itu. Udah langsung hilangkan dengan cara tawakal kepada Allah. Dia menganggap sial dengan burung. Atau dengan nomor tertentu, dengan hari tertentu. Hilangkan perasaan itu, cukup tawakal kepada Allah azza wa jalla. Ya. Nah, ini diantara tempat-tempat yang sangat dianjurkan apa? Ya, kita untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa buah dari hasil kita bertawakal kepada Allah ya akhi? Buahnya sangat luar biasa. Yang pertama, bahwa orang yang bertawakal pasti dibela oleh Allah. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti bela dia, Allah pasti tolong dia. Dalilnya surat Al-Imran ayat 160. Allah berfirman, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kalian, maka tidak akan ada siapapun yang bisa mengalahkan kalian. Dan jika Allah tidak tolong kalian, maka siapakah yang mampu menolong kalian setelah itu? Maka hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah saja, supaya Allah tolong kalian. Maka orang yang bertawakal kepada Allah, nggak mungkin Allah cuekin, nggak mungkin. Orang yang siapapun yang benar-benar hatinya tawakal kepada Allah, Allah pasti tolong dia. Allah pasti bela dia. Pasti. Iya. Atau antum ketika bangun tidur mau sholat tahajud, terkadang berat banget, Pak. Tapi ketika kita minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan. Lalu kita serahkan kepada Allah, itu tiba-tiba ada kekuatan, Pak, untuk bangun. Iya. Allah tolong, Allah bela. Yang kedua, buah dari tawakal apa? Dijaga dari setan. Dalilnya surat An-Nahl ayat 99. Allah berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun."
Sesungguhnya setan tak mampu menguasai orang-orang yang beriman dan hanya bertawakal kepada Allah. Lihat ya. Setan tidak bisa menguasai orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Iya. Makanya sehebat apapun, Pak, godaan setan kepada seorang hamba, tapi kalau dia tawakal kepada Allah, iya, kecil di hadapan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, ya, kalau ada orang yang ketika keluar rumah baca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, akan dikatakan kepada dia apa? Kamu dapat hidayah, kamu dicukupi, kamu dilindungi, Masya Allah. Buah yang ketiga dari tawakal, apa itu? Syaja'ah, keberanian. Karena orang yang betul-betul tawakalnya kepada Allah, berani dia. Pak. Beda dengan orang yang kurang tawakalnya, Pak. Mau naik pesawat takut jatuh. Mau naik kapal takut tenggelam. Mau naik mobil takut tabrakan. Mau jalan kaki takut ditabrak. Terus gimana dong? Iya. Mau bisnis takut rugi. Ya kalau kita seperti itu terus, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, akhi. Tapi dengan cara tawakal kepada Allah, disitulah keberanian itu muncul. Kekuatan itu muncul, tawakal kepada Allah. Ya. Naik pesawat, bismillah tawakal. Udah, nggak usah khawatir. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu kok untuk melindungi kita. Ya. Ada orang, kamu kok nggak mau naik pesawat? Nggak mau, saya mau naik mobil aja. Pas jalan tau-tau ketimpa pesawat, mati juga. Iya. Kematian kan Allah yang menentukan. Hatta antum sedang tidur di kasur juga kalau mati ya mati. Kalau Allah tidak tentukan antum mati, kalaupun jatuh dari pesawat nggak bakal mati. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertawakal kepada Allah, dia berani, kuat dia. Berani menyampaikan kebenaran, tidak takut dengan cercaan manusia. Kenapa? Dia tawakal kepada Allah. Iya. Makanya dia menjadi orang yang paling berani akal Islam. Buah yang kelima, yang keempat, bahwa orang yang bertawakal kepada Allah bertambah keimanannya. Bertambah apa? Keimanannya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah, hati mereka merasa takut. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah saja. Allah. Ya. Makanya kata Sa'id bin Jubair apa? At-tawakkul 'ala Allah jima'ul iman. Tawakal kepada Allah itu adalah pokok keimanan. Ya, pokok keimanan. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Al-Madarijus Salikin di jilid 2 halaman 118, at-tawakkul nisfuddin wan nisfu tsani al-inabah. Fa inna ad-dina isti'anatun wa ibadah. Fa-tawakkul wal isti'anah wal inabah yal ibadah. Tawakal itu separuhnya agama. Dan separuhnya yang lain adalah inabah, kembali kepada Allah dengan cara taubat. Karena agama tidak lepas dari dua. Minta tolong dan ibadah. Sebagaimana Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tawakal hakikatnya isti'anah. Minta tolong kepada Allah.
Sedangkan inabah itu hakikatnya ibadah kepada Allah. Iya. Makanya orang semakin kuat tawakalnya, semakin menimbulkan ketenangan, Bang. Tenang. Gak ketakutan, Bang. Ada orangnya kurang tawakalnya, ketakutan banget, Pak, takut kena COVID. Ya. Sampai nggak mau keluar rumah. Sampai nggak mau sholat Jumat, nggak mau sholat berjamaah, takut banget. Padahal di mana-mana Jumatan udah dibuka. Masih aja nggak mau sholat Jumat. Saking takutnya. Tapi orang yang tawakalnya kuat kepada Allah, ya udah bismillah. Kalau kena, ya gimana lagi? Ya, mudah-mudahan dapat pahala Allah gugurkan dosa saya. Dia serahkan semuanya kepada apa? Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya ketika terjadi ta'un amwas di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Umar, ya apakah mereka ketakutan dengan cara tinggal di rumah, tidak ada yang usaha ke pasar? Enggak, mereka biasa saja. Mereka semuanya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang nggak masalah kita mengambil sebab pakai masker misalnya, ya, dan yang lainnya. Yang jelas, akhi, ya, tawakal akan menimbulkan ketenangan dalam hati, keimanan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Buah yang keberapa nggak tahu saya. Yang kelima, dia akan mendapatkan cinta Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah mendapatkan cinta Allah. Dalilnya surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Masya Allah. Ya akhi, kita semua ingin dicintai oleh Allah. Ya. Yang paling penting buat kita itu gimana Allah cinta sama kita. Itu yang paling penting, Bang. Bukan bagaimana saya bisa mencintai Allah. Nah, itu juga penting. Tapi yang paling penting dari itu adalah bagaimana Allah cinta kepada kita. Sebab kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengan, penglihatan yang ia melihat dengan, tangan yang ia bergerak dengannya, dan kaki yang ia berjalan dengannya. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril dan berkata, "Hai Jibril, sesungguhnya aku cinta si fulan." Maka Jibril mengumumkan ke penduduk langit seluruhnya, Pak. "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Ya, maka dicintai oleh penduduk langit seluruhnya, Pak. Masya Allah. Makanya, kalau dicintai penduduk bumi mah nggak penting, Pak. Yang penting dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, sudah. Nah, di antara caranya dengan cara apa? Tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah yang terakhir dan yang paling besar itu masuk ke surga Allah. Sudah kita sebutkan tadi. Iya. Bahkan orang yang tawakalnya sangat kuat kepada Allah, dia masuk surga tanpa hisab dan adab. Yang tanpa hisab dan adab. Langsung masuk surga. Karena kan orang yang masuk surga itu 3 derajat. Ya. Yang paling tinggi yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Di bawahnya orang yang masuk surga dihisab dia, tapi tidak diadab. Di bawahnya lagi orang yang masuk surga dihisab dia dan diadab. Baru kemudian diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, surga. Nah, kita pengen yang pertama, Pak. Caranya gimana? Ya ini dia. Tawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sebenar-benar tawakal akal Islam azani Allah. Nah, saudaraku sekalian, ya, mentawakal ini akhi, sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, akhi. Ya.
Bahkan kalau kita berazam untuk melakukan apapun, tawakal kepada Allah. Allah berfirman apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad melakukan suatu perbuatan, tawakal kepada Allah. Antum mau kawin lagi, udah tekad bulat nih mau kawin lagi, tawakal sama Allah. Supaya dibantu, Pak. Ya. Antum mau buka toko usaha, tawakal sama Allah. Sambil hati kita menyerahkan kepada Allah. Supaya apa? Allah bantu, Pak. Ya. Apapun yang kita mau lakukan selama itu perkara yang diizinkan oleh syariat. Kita sudah bertekad, kita mau safar ataupun yang lainnya, segera tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara tawakal itulah ya akhwat Islam, hidup kita akan diberikan oleh Allah berbagai macam hidayah, kecukupan, perlindungan, Masya Allah. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini, ya. Dan kalau kita lihat, ya, perbuatan para nabi, orang-orang soleh terdahulu, Masya Allah, Pak, tawakal mereka luar biasa sekali. Ya. Bagaimana dahulu para nabi menghadapi ujian yang sangat berat dalam hidup mereka. Permusuhan dari kaumnya, mereka mau dibunuh dan yang lainnya. Tapi lihat, Allah selalu tolong, selalu Allah bela karena tawakal mereka kepada Allah. Ini dia Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam apa? Api. Bayangkan. Dilemparkan ke api. Nabi Ibrahim tawakal kepada Allah. Maka Allah berfirman kepada api apa? Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Lihat Rasulullah SAW ketika semua kabilah Quraisy bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW di suatu malam. Di mana setiap kabilah mengutus pemuda-pemudanya. Di malam itu rumah Rasulullah SAW sudah dikelilingi oleh para pemuda siap dengan untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tawakal kepada Allah. Maka Allah jadikan pemuda-pemuda itu ngantuk tidur mereka. Allah selamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah ya akhi, tidak akan kecewa orang yang tawakal kepada Allah. Dan orang yang tawakalnya kepada manusia pasti kecewa, pasti kecewa. Kalau orang yang tawakalnya kepada kemampuan dirinya, skill pribadinya, ya akhi. Kadang banyak di antara kita ya merasa pede dengan apa? Dengan skill kita. Kita punya kemampuan yang hebat, yang Masya Allah. Kemudian kita, saya pede deh dengan dengan skill saya. Dia lupa tawakal kepada Allah. Ya. Allah tidak bantu dia. Allah tidak bantu ya akhwan Islam. Udah masuk Isya. Baik, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum, mohon diluruskan dan dilatihkan sahabat. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Apakah dalam memilih pasangan sifat tawakal itu perlu dipertimbangkan? Bagaimana cara kita mengetahui ustadz calon kita memiliki sifat tawakal? Pertama, Pak, dalam memilih pasangan, kita yang memilihnya tawakal. Ya, kita yang memilihnya tawakal kepada Allah, minta kepada Allah kekuatan, kemudahan, ya, untuk mencari pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Karena untuk mengetahui hati seseorang tawakal atau tidak susah. Karena masalah tawakal itu kan amalan hati, bukan amalan anggota badan. Yang terpenting kita lihat
dia solehat atau enggak, akhlaknya bagaimana. Ya, kalau dia wanita solehat, dia memakai menutup aurat, dia orangnya masya Allah taat, akhlaknya juga bagus, ya udah Bismillah. Ya, itu yang terpenting. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Fadfar bidzatid din, taribat yadak. Carilah wanita yang punya agama. Artinya yang bagus agamanya. Misalnya kamu akan bahagia. Dalam berdoa disunahkan sebelumnya kita bersolawat. Bersolawat yang sesuai sunnah itu seperti apa bacaannya? Itu yang biasa kita baca dalam tahiyat. Yang paling pendek yang sesuai dengan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu dengan kita ucapkan ya Allahumma salli wa sallim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling pendek sudah. Kalau kita mau baca yang lebih panjang, itu yang kita baca. Yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Para sahabat dahulu, Pak, tidak ada satupun sahabat yang membuat-buat salawat sendiri. Padahal para sahabat orang yang paling fasih bahasa Arab. Mereka sangat mampu untuk merangkai syair yang indah untuk bersalawat untuk Rasulullah SAW. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata para sahabat semua bertanya kepada Rasulullah, Kaifa nusalli alaik? Gimana lafaz salawat kepada engkau ya Rasulullah? Rasulullah ajarkan. Makanya tidak ada Abu Bakar bikin salawat sendiri, namanya salawat Abu Bakriyah misalnya. Atau Umar bin Khattab punya salawat sendiri, namanya salawat Umariyah misalnya. Tidak ada. Cukupkan dengan yang Rasulullah ajarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau kita melihat kucing mati di jalan atau kita tabrak, apakah kita harus menguburnya? Tidak ada dalil. Yang wajib dikubur hanyalah manusia saja. Adapun untuk binatang tidak ada dalil perintah untuk menguburnya. Terlebih mengubur itu sebagai pemuliaan terhadap manusia. Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Ya, sungguh kami telah muliakan anak Adam itu. Ya, antara bentuk pemuliaannya ketika ia meninggal di kubur. Adapun binatang tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk apa? Untuk menguburnya. Supaya tidak terjadi syirik, apa yang harus kita lakukan? Cuekin aja. Tawakal sama Allah. Cukup ya, singkirkan ada supaya nggak mengganggu orang. Ya kalau antum mau kubur ya silahkan juga, yang nggak ada perintahnya, nggak ada larangannya, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai ada keyakinan macam-macam nih. Jadi kalau nggak dikubur nanti takut gini dan gitu ya, akhirnya jadi syirik. Ya. Bolehkah membaca ta'awud atau bismillah sebelum sholat supaya bisa khusyuk? Mana dalilnya? Mana dalilnya Rasulullah sebelum sholat baca a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Nggak ada, Pak. Yang ada itu setelah takbiratul ihram, baca apa? Doa istiftah, baru ta'awud. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebelum sholat, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah kita disuruh ta'awud, tidak ada. Ini bisa jadi bid'ah dalam agama nanti, Pak.
Tadi disampaikan orang yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang tidak minta diruqyah. Lantas bagaimana jika seseorang merasa ada gangguan-gangguan kepada dirinya? Apa enggak boleh meminta ruqyah? Boleh minta ruqyah itu. Tapi kalau antum meruqyah diri sendiri dan tawakal kepada Allah itu lebih utama. Itu lebih baik. Dan itu menunjukkan kesempurnaan tawakal antum kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Makanya kalau antum terkena gangguan-gangguan gaib, lalu antum meruqyah diri sendiri kayak kurang pede. Ya, pedenya kalau diruqyah sama ustadz, berarti itu kan ada jenis tawakal kepada ustadz. Kalau kita tawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla, kita ruqyah dengan yang Allah dan Rasulnya ajarkan, dan kita yakin Allah pasti akan menyembuhkan dengan ruqyah-ruqyah yang disyariatkan itu, sebetulnya sudah cukup sebetulnya. Cuma masalahnya di situ tawakal kita kurang sempurna terkadang. Bolehkah mengharapkan rezeki kepada Allah dengan membaca surat-surat tertentu? Mana contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya, Pak? Yang kedua, baca Al-Quran itu ibadah yang sangat agung, Pak. Jangan sampai sesuatu yang sangat mulia, ibadah yang mulia, ternyata kita mengharapkan dunia yang hina. Karena dunia di mata Allah hina tidak? Hina. Ibadah baca Quran di mata Allah mulia tidak, Pak? Sangat mulia. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tapi mereka nanti di akhirat tidak mendapatkan pahala apapun kecuali api neraka. Batal amalannya, sia-sia perbuatannya. Iya. Jadi kalau kita pengen dapat rezeki, usaha sambil tawakal kepada Allah. Adapun baca surat Al-Waqiah nanti menghilangkan, mana dalilnya? Ada memang hadisnya, tapi hadisnya kata para ulama dhaifun jiddan. Sangat lemah hadisnya, Pak. Iya. Jadi kalau kita mau pengen dapat rezeki, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, pergi ke pasar, jual beli dan yang lainnya. Tidak pernah ada satupun riwayat bahwa para sahabat yang sahih ya mengamalkan surat tertentu biar rezekinya panjang, banyak dan yang lainnya. Enggak. Rasulullah bersabda, siapa yang ingin mansarrahu an yuwassa'lahu fi rizqihi wa an yunassa'lahu fi umurihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, hendaklah ia menyambung silaturahim. Nah, kalau ini benar ada dalilnya. Iya. Bertakwa kepada Allah membuka pintu rezeki, benar ada dalilnya. Bertawakal kepada Allah membuka pintu rezeki, benar ada dalilnya. Bersedekah membuka pintu rezeki, benar ada dalilnya. Tapi jangan sampai niat kita yang dominan itu justru pengen dapat rezekinya. Tetap niat kita yang dominan mengharapkan ridho Allah dan pahalanya. Adapun rezekinya itu, ya sudah harus antum yakini bahwa pasti itu sudah janji Allah, Pak. Nah, sekarang kalau antum silaturahim niatnya 100% karena Allah, nggak mengharapkan apapun kecuali pahala dari Allah. Kira-kira dua tadi dikasih nggak sama Allah, Pak? Dikasih nggak? Dikasih pasti. Kenapa? Sudah janji masalahnya. Maka sesuatu yang sudah Allah janjikan sebetulnya kita nggak niatkan pun tetap Allah kasih.
Cuma masalahnya terkadang suka terbetik. Kalau saya nggak niatin, nanti Allah nggak kasih. Nah, ini jadi suudon nih sama Allah. Iya. Bertawakal dengan bertawasul apa boleh? Ya beda kan, tawakal, ya tawakal, tawasul, ya tawasul. Tawasul itu artinya mengambil wasilah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawasul ada dua macam, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh apa? Yang pertama, tawasul melalui amalan soleh. Iya, yang pernah kita amalkan dahulu dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, tawasul melalui asmaul husna, boleh. Karena Allah mengizinkan, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Yang ketiga, tawasul melalui orang soleh yang masih hidup dan ada di hadapan kita. Karena Umar disuruh oleh Rasulullah, kalau kamu bertemu dengan Uwais, suruh dia memohonkan ampunan untuk kamu, hai Umar. Ini tawasul yang boleh, yang disyariatkan. Ada tawasul yang para ulama mengatakan ini tidak boleh. Ada yang sampai kepada derajat syirik. Itu tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dengan keyakinan bahwa orang yang meninggal dunia ini bisa memberi syafaat tanpa izin Allah. Dan dia berdoa kepada mayat tersebut meminta syafaat. Iya. Ada yang dia disebut, di kata Abu Hanifah termasuk bid'ah. Itu tawasul melalui apa? Kedudukan. Ya, seperti misalnya dalam hadis tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Tawassullah melalui kedudukanku karena kedudukanku di sisi Allah agung. Para ulama mengatakan hadis ini palsu. Dan mengamalkan hadis palsu termasuk apa? Bid'ah dalam agama. Makanya Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar menyebutkan bahwa termasuk bid'ah adalah bertawassul melalui kedudukan para nabi atau orang soleh. Iya. Selama 20 tahun saya tidak pernah dinafkahi oleh bapak saya sampai saya menikah dan saya ikhlas, namun terkadang saya sedih karena merasa diabaikan. Apakah masih dapat dikatakan tawakal, Ustadz? Yang jelas itu dosa bapak. Ketika bapak tidak menafkahi anaknya, padahal itu kewajiban dia. Menafkahi anak istri itu kewajiban ayah, suami. Kalau ia tidak melakukan dan tidak menafkahi, dosa dia, si ayah. Ya. Namun tetap kewajiban anak untuk tetap berbakti kepada orang tua. Jangan membalas dosa dengan dosa. Iya. Tetap doakan supaya Allah maafkan dia, Allah ampuni dosanya. Ya, doakan supaya dapat hidayah. Adapun rasa sedih antum, rasa diabaikan itu lumrah sebagai seorang anak. Tapi jangan sampai rasa sedih itu membuka pintu setan untuk antum kemudian berbuat durhaka kepada orang tua. Sejauh mana pengaruh tawakal terhadap usaha yang dilakukan oleh seseorang? Tawakal itu, Pak, menimbulkan kekuatan. Akan terlihat kekuatan tawakal saat gagal dalam usaha. Ketika usahanya gagal, tidak membuat ia putus asa. Ia tetap berusaha lagi. Kenapa? Karena dia memang menyerahkan semua hasilnya kepada Allah. Dan dia minta kepada Allah keridhaan terhadap hasil yang Allah berikan kepada dirinya. Dan dia yakin bahwa kegagalan itu bukanlah tanda Allah tidak mau menolongnya, bukan. Tapi itu sebatas ujian. Apakah ia mau benar-benar terus tawakal kepada Allah atau tidak. Ujian saja. Sambil terus berusaha lagi, gagal, usaha lagi. Adapun antum gagal sekali, udah langsung putus asa, itu menunjukkan kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya.
Karena ada banyak orang yang sudah bertawakal dan berikhtiar, tapi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, Ustaz. Nah ini dia. Karena hakikat tawakal itu apanya, Pak? Apa sih? Itu kita bersandar kepada Allah. Dengan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Terserah kepada Allah. Iya. Usaha kita maju, alhamdulillah. Usaha kita gagal juga sabar. Nah itulah berarti kita memang sudah tawakal. Iya. Adapun Allah belum kasih berhasil, sudah saya sebutkan tadi. Itu semua ujian untuk menguji kejujuran tawakalnya dia kepada Allah. Iya. Jadi antum jangan berpikir saya sudah tawakal, kok Allah nggak saya kasih hasil. Nah ini sudah suudzon sama Allah. Makanya Allah mengatakan dalam ayat tawakal apa? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Kemudian Allah berfirman apa? Innallaha balighu amrih. Kemudian apa? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti cukupi dia. Sudah janji Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Ya. Sesungguhnya Allah pasti akan menyampaikan urusannya. Lalu Allah mengatakan apa? Dan Allah telah menentukan segala sesuatu waktunya masing-masing. Kalau memang belum Allah tentukan waktunya, tidak akan. Tapi terus dia bertawakal, berikhtiar, sampai akhirnya Allah waktunya berikan kepada dia yang terbaik. Karena bisa jadi ketika Allah langsung kabulkan, dia tertipu. Dia apa? Tertipu. Bisa jadi kalau Allah langsung berikan, saat itu malah mudarat buat hidupnya. Allah yang maha tahu, sementara kita tidak tahu. Cuman masalahnya yaitu, kitanya orangnya tergesa-gesa. Ya, makanya penyakit tergesa-gesa itu Pak, yang sering membuat kita jauh dari Allah. Ya. Saya sering melihat dan dengar orang berkata, kalau pengen sesuatu barang, sholawatin aja. Rendah sekali salawat itu, Pak. Sehingga akhirnya salawat itu hanya untuk mendapatkan dunia. Rendah sekali. Padahal salawat itu mulia. Balasannya apa? Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, sekali, Allah bersalawat untuknya 10 kali. Ya. Apa ada Rasulullah bersabda kepada umatnya, kalau pengen sesuatu salawatin? Nggak ada. Ya. Nah ini. Maka dari itu, kalau kita pengen sesuatu, usaha sambil tawakal kepada Allah. Adapun salawat, perbanyak salawat sebanyak-banyaknya kapanpun. Karena memang salawat juga termasuk pembuka pintu rezeki. Ya. Tetap kita bersalawat dan jangan terlalu atau jangan sampai dominan niat kita adalah mengharapkan rezeki dari salawat, Pak. Jangan. Yang kita harapkan betul-betul dari salawat adalah pahala yang besar di sisi Allah. Ingat, akhirat atau surga itu jauh lebih baik daripada apa? Dunia. Bagaimana cara berhenti dari maksiat yang terus berulang? Caranya antum coba renungkan. Apa sebab utama antum terus berulang melakukannya? Kalau antum sudah menemukan sebabnya, jauhi sebabnya. Sebab kalau sebabnya masih ada juga dan antum tidak jauhi, ya antum akan berulang lagi, terus berulang lagi. Kalau sebab utamanya HP, ya udahlah. Ganti sama HP yang jadul. Yang cuma bisa SMS sama telepon doang, selesai. Kalau sebab utamanya teman, ya sudah ganti teman yang saleh. Ya. Kalau sebab utamanya tetangga, ya pindah rumah.
Yang jelas coba cari sebabnya kenapa sih kamu bisa maksiat berulang lagi, itu lagi, itu lagi. Artinya maksiat yang sama berulang-ulang terus. Padahal kata Rasulullah SAW, seorang mukmin itu jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Iya. Ini berarti kitanya kurang cerdas, Mas. Kitanya selama ini, antum sendiri tahu kan, kalau orang jatuh di lubang yang sama sampai 10 kali itu menunjukkan apa coba? On. Istilahnya gitu. Ya. Jatuhnya ke lubang itu lagi. Udah tahu itu sudah ada lubang di situ. Kenapa jatuh lagi? Apa enggak dijadikan pelajaran? Maksudnya begitu loh. Istri Ana bekerja dan Ana sekarang tidak bekerja. Sudah 3 bulan tidak bekerja dan sudah beberapa kali panggilan interview dan psikotes yang Ana jalani, namun belum ada perusahaan yang Ana lamar belum menerima Ana. Ini nih Pak. Ini contoh orang yang menganggap bahwa rezeki itu cuma dari perusahaan. Seakan-akan ya, yang namanya rezeki itu hanya kerja di kantor, di perusahaan. Antum jangan punya pandangan seperti ini harusnya. Antum tuh harus punya pandangan rezeki itu luas. Dunia itu nggak sempit daun kelor. Kan? Ya, cari rezeki itu bisa jualan. Tanya teman-teman antum yang berhasil dalam jualan online, dalam bisnis dan yang lainnya. Tolong dong saya dikasih triknya gimana saya bisa usaha, gimana caranya supaya bisa usaha. Bismillah, tawakal Allah. Daripada antum nungguin dipanggil, nggak dipanggil-panggil. Sementara ini zamannya susah. Udah bismillah, tawakal Allah, usaha deh. Ya, kira-kira usaha apa? Konsultasi dong sama teman-teman antum yang sudah biasa apa? Bisnis, usaha. Banyak kok teman-teman yang bisnis berhasil, alhamdulillah. Banyak yang jualan online berhasil, alhamdulillah. Ya. Bahkan banyak yang cuma jualan mie ayam di jalan bisa, alhamdulillah hidup jalan. Cuma masalahnya ini Pak, ego. Gengsi. Ya, masa saya jualan mie tek-tek? Enggak lah. Masa saya jualan bakso? Enggak lah. Jangan begitu ya, akhi. Ya. Yang jelas, jangan pernah ridho istri antum kerja, antum di rumah nganggur, cuma nungguin panggilan. Jangan. Ya. Gunakan duit yang tersisa sekarang buat modal usaha. Namun sebelumnya tadi konsultasi dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman dulu, gimana cara usaha yang bagus dan yang lain-lainnya supaya terbimbing langkah antum. Sebab kalau antum belum punya pengalaman, ya pasti akan selalu jatuh lagi, gagal lagi karena mengandalkan ketidaktahuan kita. Tapi kalau kita dibimbing oleh teman kita yang memang punya pengalaman ya dalam berbisnis dan yang lainnya, ya mudah-mudahan Allah pun bantu antum. Biidznillah, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hati ini terasa jenuh dan terkadang iman anak turunnya, itu masalahnya. Karena antum ya jiwa antum jiwa karyawan, bukan jiwa pebisnis. Bagaimana caranya membedakan adab dan cobaan? Bagi orang yang beriman, semua adalah kebaikan. Kalau ditimpa musibah, itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Bagi orang beriman itu semua kebaikan buat dia.
Ya, makanya kita bersyukur kita jadi orang yang beriman. Lelahnya kita, capeknya kita, sedihnya kita, galaunya kita, menggugurkan dosa. Kata Rasulullah, ma min musibatin tusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala adan wala huzn wala syaukah hatta syaukah yashakuha illa kafarallahu biha khataya. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin berupa apa? Rasa lelah, sakit, sedih, gangguan, sampai-sampai duri yang menancap. Itu membuat Allah gugurkan dosa-dosanya. Tuh enak. Jadi orang beriman tuh enak. Antum pergi cari nafkah, capek-capeknya aja udah ngugurin dosa. Iya. Antum sedih, galau, kesedihan seorang mukmin itu menggugurkan dosa. Tapi juga ya Allah dan Rasulnya melarang kita larut dalam kesedihan. Nah ini ya, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.